sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Sasambo. Edisi kali ini salah satu edisi yang pastinya dinanti-nanti oleh sahabat bahasa, karena sudah cukup lama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terkhusus Siniar Sasambo tidak menghadirkan edisi ini, yaitu edisi bedah lagu. Nah, hari ini saya sudah dibersamai dengan Bapak Kasman, salah satu staf atau pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk nanti kita akan bersama-sama sekiranya ini bisa menganalisis lagu daerah yang berasal dari suku Samawa atau dari Pulau Sumbawa. Pasti sahabat bahasa penasaran kira-kira lagu apa ya yang bakalan diulas kali ini. Nah, judulnya adalah Umak Rampek Ban, karya dari Yanto Ica. Tapi sebelum nanti kita akan ngobrol terkait lagu ini isinya seperti apa, maknanya bagaimana, kita dengerin bareng-bareng dulu lagu Umak Rampek Ban dari karyanya Yanto Ica.
Ya, itu tadi sahabat bahasa, lagu dengan judul Uma Rampe Ban merupakan lagu daerah Sumbawa. Nah, Sumbawa ini sahabat bahasa sering juga kita kenal dengan banyak sekali karya sastra yang juga cukup menarik untuk dibahas mungkin pada edisi selanjutnya ya. Ada karya sastra Lawas, kemudian juga Sakeco. Nah, Pak Kasman ini juga sahabat bahasa, ini merupakan salah satu staf atau pegawai kantor yang berasal dari Pulau Sumbawa. Pak Kasman, kalau kita lihat kan seperti yang ada sebelumnya, memang Sumbawa ini terkenal karena karya sastranya juga cukup banyak ya Pak ya. Nah, kalau lagu daerah Sumbawa sendiri seperti Uma Rampe Ban ini, sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh nggak diceritakan tentang judulnya ini, tentang apa sih maknanya Pak Kasman? Begini, Uma Rampe Ban ini kalau dilihat dari secara kata per kata ya, umak itu ombak artinya, rampek itu hancur, ban itu papan dalam bahasa Sumba. Kalau diterjemahkan secara semantik, maka maknanya tidak akan nyambung antara kata satu dengan kata lain. Nah, oleh karena itu judul ini harus dilihat secara semantik, secara pragmatik. Pragmatik artinya secara kontekstual, kita lihat secara kontekstual. Jadi Uma Rampe Ban itu artinya ombak yang besar yang menghancurkan sebuah perahu gitu. Baik. Ya, itu makna yang disampaikan dalam judul dari lagu ini. Ombak yang sangat besar sampai menghancurkan sebuah perahu yang terbuat dari papan. Wah, pasti juga ini makna lebih lanjut terkait lagu ini cukup unik jika dibahas nanti ya Pak Kasman. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Pak Kasman, apakah ada kesulitan tertentu antara menganalisis isi lagu dengan perbedaannya menganalisis karya sastra lainnya? Apa sih yang membedakan tingkat kesulitan antara lagu mungkin analisisnya, prosesnya daripada karya sastra lainnya? Iya, sebenarnya menganalisis, kalau ini kita analisis dari sisi bahasa ya Mbak ya. Kalau dari sisi karya sastra saya mungkin kurang mampu untuk mengulas tentang itu. Tapi kalau kita analisis dari sisi bahasa itu terkait nanti dengan bagaimana penggunaan bahasanya, apakah logis, apakah ada hubungan antara paragraf satu dan paragraf lain, apakah nanti dia dipahami itu secara gampang. Secara gampang itu biasanya apa yang disampaikan oleh kalimat itu ya itulah makna. Tetapi ketika agak sesuatu karya sastra yang agak sulit, ketika dia menyampaikan maksud, bukan makna ya disampaikan, tapi dia menyampaikan maksud dari tuturan. Ya, jadi di situ ada kesulitan kita dalam menganalisis. Nah, kalau kita bandingkan dengan karya sastra yang lain, kalau menurut saya lagu ini sama dengan puisi sebenarnya. Cuman dikemas dia dalam bentuk irama ya, diberi irama gitu ya. Kalau puisi kan dibaca, tetapi sekarang itu sudah ada lagi namanya musikalisasi puisi ya. Musikalisasi puisi itu bagaimana cara kita menjadikan sebuah puisi menjadi lagu. Nah, Sumbawa secara kebetulan karya sastra yang ada di Sumbawa itu sumbernya semuanya dari Lawas. Itu saya kutip dari pendapat seorang ahli di Sumbawa, Pak Zulkarnain, kemudian ada Pak Ais namanya di Sumbawa itu. Beliau ada Pak Zagaria juga namanya. Beliau bersepakat bahwa semua karya sastra yang ada di Sumbawa itu bersumber dari Lawas. Entah itu nanti Lawas itu dikembangkan menjadi lagu, entah itu nanti Lawas itu dikembangkan menjadi Sakeco, entah nanti dikembangkan menjadi Ngumang, entah jadi dikembangkan lagi menjadi Badede dan sebagainya. Jadi semua karya sastra yang ada di Sumbawa itu bahan bakunya adalah Lawas. Oleh karena itu kita sebagai pemerhati bahasa tentu punya peranan penting dalam memaknai apa yang disampaikan. Baik, jadi pada dasarnya semua bersumber dari Lawas ya Pak. Wah, menarik sekali ini. Nah, kalau misalnya mau menganalisis sebuah lagu, khususnya lagu daerah yang tentu tingkat kesulitannya itu lebih rumit daripada mungkin menganalisis lagu bahasa Indonesia yang mungkin susunan kata atau maksudnya itu lebih mudah untuk dimaknai nih. Apa saja sih Pak menurut Pak Kasman poin-poin penting dalam menganalisis sebuah lagu, khususnya lagu daerah ini? Kalau dalam menganalisis lagu, menurut saya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama teks dan konteks ya. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa tidak ada bahasa yang lepas dari konteks.
Artinya bahasa apapun itu akan melekat konteks, diikuti oleh konteks ya, konteks. Tetapi kalau kita menganalisis sebuah lawas, misalnya lawas yang kalau dalam kategori puisi ada namanya puisi kontemporer ya. Puisi kontemporer itu memang agak susah, Mbak. Agak susah kalau kita menganalisis karena puisi kontemporer itu menyerahkan kepada pembaca untuk memaknai. Misalnya puisi Sutarji Kalsumbahri misalnya. Dia membuat puisi itu bukan hanya dari bunyinya, tetapi dari tipografi bentuk. Dia buat seperti cangkir itu puisinya. Dia susun supaya menjadi seperti cangkir. Artinya bahwa puisi itu dari sisi bukan hanya bisa dianalisis dari sisi bahasa ya, bahasanya, tapi juga dari sisi bentuk tipografi pun bisa dianalisis. Nah, kemudian kalau lawas, lagu ya, kalau lagu, cenderungan lagu ini kan ingin menyampaikan perasaan penulis ya terhadap apa yang dialami, terhadap dunia yang pernah dilalui, terhadap dunia yang hadapi saat ini, bahkan mungkin dunia yang akan dihadapi di 2-3 tahun ke depan. Itu yang disampaikan oleh lagu. Oleh karena itu seorang penulis lagu tentu berusaha membuat lagunya itu menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah dipahami tentunya ya. Nah, untuk memahami itu dua tadi yang saya katakan, teks dan konteks. Nah, teks itu apa? Teks itu ya bahasa yang ada di situ. Misalnya tadi kaduku ingoko tampar bangka nomondaku gita, itulah teks. Tetapi kalau kita ke yang namanya konteks, di situ kita harus melihat konteks itu siapa yang berbicara, kepada siapa dia berbicara, untuk apa, bahasa apa yang digunakan, di mana dia berbicara. Barulah kita bisa memahami makna dari itu. Satu contoh misalnya begini, Mbak Rizka. Ketika saya dulu mengajar di kelas, kemudian ada siswa saya yang terlambat masuk. Saya mengatakan, pagi sekali Anda datang hari ini. Saya katakan demikian. Kalau dilihat dari sisi makna, semantiknya, itu cenderung dia akan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Tetapi kalau ketika kita berbicara pragmatik, maka sebenarnya di situ disinggung sebenarnya siswa atau mahasiswa yang saya katakan tadi itu, pagi sekali ada datang hari ini. Kemudian kita lihat jam, oh ternyata sudah jam 9. Berarti ini Pak Kasman menyinggung saya. Kan harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Nah, inilah yang saya sebut konteks. Siapa yang berbicara, seorang guru kepada siapa, kepada muridnya, kapan. Nah, dalam situasi apa dia bicara? Oh, ketika siswanya terlambat, lahirlah satu pemahaman bahwa yang disampaikan oleh guru itu sebenarnya bukan hal yang sebenarnya, tetapi maksud sindiran gitu ya. Begitu juga di dalam lagu-lagu, apalagi lagu daerah. Lagu-lagu daerah Samawa ini kebanyakan menyampaikan sesuatu itu secara samar. Secara samar, sehingga membutuhkan pengetahuan kita tentang konteks Sumbawa secara utuh, baru bisa kita memahami lagu itu gitu ya. Karena apa? Saya sudah coba menganalisis banyak lagu Sumbawa gitu ya, banyak lagu Sumbawa berbahasa Samawa itu ya. Banyak, apalagi lagu zaman dahulu itu cenderung dia menggunakan maksud tadi, bukan makna yang digunakan. Jadi agak susah dipahami. Oleh karena itu untuk memahami itu tentu kita harus paham budaya Sumbawa itu secara keseluruhan. Budaya Sumbawa secara keseluruhan ya. Termasuk pola pikir orang Sumbawa tentu kita harus paham gitu. Supaya kita bisa memahami lagu itu secara utuh. Baik. Jadi secara tidak langsung mendengarkan lagu daerah ini sama artinya juga dengan belajar budaya ya, Pak Kasman, seperti itu. Nah, kalau tadi ngomongin soal teks dan konteks nih, Pak Kasman, menurut Pak Kasman sendiri dari lagu dengan judul Umak Rampek Ban, bagaimana penggunaan bahasa Sumbawa dalam kata atau kalimat dalam lirik lagu ini? Ini bagus sekali. Saya melihat ini lagu yang sangat saya teringat ketika lagu ini tenar dulu, saya baru selesai kuliah, saya numpang di kos adik saya gitu ya, kemudian diputarkan lagu ini, saya langsung tertegun gitu ya, karena lagu ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang dihianati oleh pacarnya sebenarnya. Padahal tadi dia menggunakan kata umak rampek ban, umak itu ombak, rampek itu hancur, ban itu papan. Orang bertanya apa hubungannya
laki-laki dengan perempuan itu ya, dengan umak rampek ban itu gitu kan. Ternyata ketika saya mendengar lebih jauh, memang di dalam paragraf pertama itu dikatakan di situ kadu kuingoko tampar, ketika saya melihat ke di atas lautan tuh ada tebing ya, dia di situ. Makanya latar tadi lagu itu di laut ya. Kemudian dia melihat ternyata perahunya sudah tidak ada gitu. Ternyata dia sudah pindah tempat berlabuh. Nah, sebenarnya di sini pengarang itu sebenarnya menggunakan personifikasi sebenarnya. Yang berlabuh di tempat lain itu sebenarnya bukan perahunya, tetapi yang berlabuh di tempat lain itu pacar dari laki-laki itu sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu yang paragraf pertama ya. Terlihat dari situ. Kemudian kalau kita lihat paragraf kedua, Kemang nopinan palabu, ling desata genras umak susah diri ya kalumpak. Desa itu, kata desa itu sebenarnya pengganti dari aku si laki-laki itu. Karena di diri saya ini dipenuhi dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan kemelaratan gitu ya. Ini ombak itu menggambarkan ombak. Susah diri ya kalumpak itu menggambarkan bahwa kalau dia bersatu dengan si aku laki-laki itu, si ceweknya nanti akan hancur, kan tidak bisa bahagia lah mungkin ya, akan tidak dan sebagainya, karena mungkin secara material si aku laki-laki ini punya kekurangan dalam hal materi misalnya, seperti itu. Baik, jadi secara umum bisa dikatakan ini bagaimana si laki-laki berusaha untuk mengikhlaskan kekasihnya demi kebaikan bersama, khususnya untuk kekasihnya tersebut. Ya, mungkin yang lebih jelas menyesali ya, menyesalkan ya, bukan menyesali, menyesalkan kepada kok begitu gitu loh, kok kamu ya, kok kamu begitu gitu seperti ini. Baik, berlanjut ke bait ketiga dan keempat. Kalau di bait ketiga dan keempat ini bercerita tentang apa? Nah, coba saya putarkan dulu Mbak Rizka ya lagunya ya, yang paragraf ketiga. Ya baik, paragraf ketiga ini sebenarnya dia menceritakan tentang diri laki-laki tadi itu, keadaan dirinya. Dia seolah-olah mengasihi dirinya bahwa begitu sedihnya di saya gitu ya. Jadi nantayaku si jarjangi itu kalau secara letterlock itu dikatakan secara harafiah ya, itu artinya kasihan diri saya. Karena nasib gitu ya, karena nasibnya yang begitu. Nomonda boa nobling, tidak ada satu mulut pun yang tidak berbicara tentang dia gitu ya. Kemudian sabar kanga kabian, ya sabarlah gitu ya, itulah bagianmu, itulah cerita hidup yang kamu harus jalani. Dia mengatakan kepada dirinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita hubungkan antara paragraf 2 dan 3 tadi ya, untuk memahami itu. Di paragraf kedua tadi Kemang pinan palabu ling desata genera sumak susah diri ya kalumpak gitu ya. Kemudian di sini baru dia memasukkan yang bukan personifikasi. Kalau di paragraf 1 2 dia menggunakan personifikasi. Di paragraf ketiga baru dimasukkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak menggunakan majas personifikasi. Berarti yang sebenarnya ya, dia menggunakan kata-kata atau kalimat yang sebenarnya. Jadi tidak majas seperti yang ada di paragraf 1 dan 2 tadi gitu ya. Ya. Seperti itu mungkin Mbak. Berarti yang di paragraf 3 ini mulai untuk mengungkapkan kalimat atau kata dengan tanpa majas. Nah, kalau beralih ke paragraf keempat dan kelima nih Pak Kasman, mungkin bisa kita perdengarkan lagi untuk kemudian diulas nih Pak Kasman. Baik, kita dengarkan ya.
Iya, ada 3 kalimat ya di paragraf ketiga tadi ya. Lukrua parateyandi marabulan kakapangan ila diri min yaslam gitu ya. Kalau diterjemahkan itu dia menyesali sebenarnya, menyesalkan apa menyesali ya, tentang sikap atau perhatian pacar tadi, si cewek tadi terhadap si laki-laki itu ya. Ternyata begitu gitu ya. Ternyata begitu hatimu terhadapku, seperti itulah secara ya di bahasa Indonesianya. Ternyata seperti itulah perhatianmu terhadap saya gitu ya. Seperti ya, ini mulai masuk lagi majas personifikasi. Seperti bulan yang kapangan itu bulan apa namanya? Purnama ya. Purnama. Yang apabila nanti dia tenggelam malu gitu. Jadi dianggap bulan purnama ini seperti manusia bisa merasakan rasa malu. Nah, betapa hebatnya nih penulisnya, luar biasa. Jadi sudah dia mengibaratkan apa namanya si ceweknya seperti bulan. Bulan pun diibaratkan kembali dia seperti manusia, memiliki sikap seperti manusia yang bisa tenggelam, bisa merasakan rasa malu dan sebagainya. Ya, seperti itu. Berarti ini yang unik ya di paragraf 4, karena kalau tadi paragraf 1 majas, kedua majas, paragraf ketiga kalimat ini sebenarnya tidak menggunakan majas. Di paragraf keempat digabungkan lagi majas. Berarti ini bisa dibilang penulisnya mungkin cukup puitis dalam menulis lagu-lagu ini ya, Pak ya. Nah, kalau di paragraf kelima ini karena tidak terlalu panjang ya lirik lagunya, di paragraf kelima ini bagaimana Pak? Ya, artinya lalu keterkaitannya dengan mungkin paragraf sebelumnya. Oke, kita putar ya. Iya, jadi paragraf kelima itu bunyinya kemang yanu sate selam leng nonda sanumpo ya gita kalalo lempe korara ya. Sebenarnya antara paragraf 4 dan 5 ini dihubungkan oleh kata kemang yanu sate selam. Ada kata selam di situ. Kalau kita lihat ke paragraf 4 ada kata selam ya selam. Jadi sebenarnya hubungan koordinasi kohesif dan koherensi antara paragraf 4 dan 5 itu dihubungkan oleh kata selam tadi itu, diulang, repetisi modelnya, diulang kembali. Di dalam paragraf kelima itu mengatakan bagaimana tidak dia ingin tenggelam gitu. Tenggelam matahari bulan tadi ya. Bagaimana dia tidak ingin tenggelam ya. Karena tidak ada satupun yang bisa dilihatnya. Yang bisa dilihatnya ini maknanya dalam, Mbak. Bukan yang bisa dilihat dalam arti secara kasat mata terlihat gitu ya, tetapi artinya tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari si laki-laki tadi itu. Artinya untuk menjamin masa depan hidupnya si perempuan juga mungkin sudah tidak bisa gitu ya, karena betapa miskinnya si laki-laki itu. Jadi maknanya betul-betul dalam gitu ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari si laki-laki sehingga dia tenggelam gitu ya, sehingga bulan itu tadi tenggelam, cewek itu tenggelam, menghilang gitu ya. Kalalu lempi kurara itu kata-kata yang digunakan tuh. Kalalu sebenarnya ini merupakan personifikasi juga. Kalalu lempi kurara, jadi bulan itu seolah-olah pergi ya, memiliki sifat seperti manusia, bisa berjalan dan meninggalkan sesuatu gitu ya. Jadi dia menggunakan personifikasi juga di sini sebenarnya. Nah, kalau kita lihat Mbak dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5 sebenarnya lagu ini merupakan satu kesatuan yang utuh ya, yang menyampaikan suatu tema yang bagus, yang unik ya, yang unik dalam lagu Sumbawa. Mengapa saya katakan unik ya? Saya dari sisi orang bahasa yang mengatakan unik karena ada tadi itu, ada penggunaan personifikasi yang penggunaan personifikasi ini mungkin oleh orang ya yang tidak menguasai bahasa, orang Sumbawa yang tidak betul-betul memahami bahasa dan budaya Sumbawa, mungkin dia tidak akan paham gitu. Jadi orang yang bisa memahami lagu seperti ini biasanya orang yang betul-betul paham bahasa Sumbawa dan juga dia paham dengan budaya orang Sumbawa seperti itu.
Ya. Baik. Jadi secara umum nih Pak Kasman, lagunya ini berarti bercerita tentang keluh kesah dari seorang laki-laki yang ditinggalkan oleh pasangannya karena sebenarnya seorang laki-laki ini mungkin dalam segi perekonomian kurang bisa membahagiakan si perempuan ini, tapi dia juga menyesali mungkin dengan tindak laku atau tingkah laku yang dipilih oleh wanita itu, bukannya malah menemani berjuang tapi malah meninggalkan. Sebenarnya laki-laki berharap dia tidak pergi gitu ya. Dia akan hidup walaupun menderita, hidup berdua mestinya kan harapan si laki-laki. Tapi laki-laki ini ya ikhlas gitu ya karena memang itu maunya si perempuan. Wah, menarik sekali bedah lagu edisi kali ini. Semoga nantinya Pak Kasman kita semakin banyak membahas lagu-lagu Sumbawa yang juga tak kalah menarik karena tadi lagu Sumbawa ini sangat menarik karena sebenarnya semua berawal dari lawas yang punya nilai puisi atau nilai sastra yang cukup tinggi, kemudian dijadikan sebuah lagu yang juga kalau diperdengarkan itu tentunya sangat menyentuh hati. Kalau kita pahami betul-betul menyentuh hati. Baik, semoga dengan ini makin banyak yang mempelajari bahasa dan budaya Sumbawa supaya nantinya tidak hanya Pak Kasman yang dapat mengulas dan menganalisis lagu ini, tapi juga orang-orang lainnya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Kasman sudah mau mengulas lagu kali ini, khususnya lagu daerah Sumbawa di Siniar Sasambo. Semoga nanti semakin banyak lagu-lagu menarik yang kita bahas lagi bersama sahabat bahasa. Baik sahabat bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi bedah lagu. Jangan lupa untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi dari YouTube Kantor Bahasa Provinsi NTB, dan juga kalau misalnya kuotanya tinggal dikit banget, nggak sempat untuk nonton YouTube, sahabat bahasa bisa langsung mendengarkan di Spotify Kantor Bahasa Provinsi NTB, khususnya Siniar Sasambo. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.